Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Pagi ini kita akan memakai tata ibadah kebaktian minggu yang kedua atau Minggu Paskah pertama tanggal 11 April 2021 dengan tema Berbahagialah dari apa yang kamu miliki. Dan pada pagi minggu ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Rudolfo SSI sebagai pelayan firman dan Leturgos Ibu Penatua Rista Pardede dan juga Bapak Sardol Sinaga, Penatua Bapak Sardol Sinaga. Prokantor yaitu Saudari Penatua Novi Tampu Bolon dan Saudari Desi Olivia. Pemusik Saudara Rejon Purba dan Saudara Santo Paulus Giawa. Multimedia Saudara Erika Pasaribu dan Saudara Stanley Novaldo. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan memberkati. Sebelum kita beribadah, kita akan mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan menyanyikan pujian dari KJ 2. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita masuki Minggu Paskah pertama dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing pada minggu pagi ini yaitu dari Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Demikian firman Tuhan.
sebagai umat yang telah menerima pengampunan dosa, dan marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah, dan dalam saat teduh kita akan mengaku secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Ibu, Bapak, saudara sekalian dan anak terkasih diundang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah pengampunan yang terdapat di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan sebagai pemberitaan anugerah pengampunan bagi kita. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebus kita, yaitu pengampunan dosa. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritahu kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin.
sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita menurut firman-Nya yang terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Dipersilahkan duduk kembali. Dalam minggu Paskah pertama kita memiliki dasar firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal keempat ayat 32 sampai ayat yang ke-35. Kisah Para Rasul pasal keempat ayat 32 sampai ayat ke-35. Jika kita sudah mempersiapkan dasar firman Tuhan di dalam Alkitab, mari kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik, wujud nyata kasih yang Engkau telah berikan ialah menderita di kayu salib, mati. Namun Engkau bukanlah Allah yang mati, melainkan adalah Allah yang sudah bangkit. Dan dari sana kami tetap mau mengandalkan iman pengharapan kami kepada Engkau, Allah yang bangkit itu. Bersama selaku umat percaya di minggu Paskah pertama ini kami mau dengar-dengaran firman Tuhan. Kami tahu ada berbagai badai kehidupan yang menderu, baik telinga kami maupun hati, terlebih pikiran kami ya Allah, sehingga kami sulit untuk bersyukur bahkan berbagi kepada sesama. Untuk itu kami mau bersama-sama mendasari firman Tuhan bahwa kami dipanggil Allah untuk berbagi. Dalam hal ini juga kami bersama-sama berdoa baik kepada hamba-Mu dalam berbagai keterbatasannya Tuhan pakai, dan juga setiap perlengkapan alat elektronik kami dan juga hati dan pikiran kami untuk dengaran firman Tuhan. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Haleluya, amin. Minggu Paskah pertama ini kita mendasari dari Kisah Para Rasul pasal keempat ayat 32 sampai ayat ke-35, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Cara Hidup Jemaat. Demikianlah firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian anak terkasih, kita yang dikatakan berbahagia orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian anak terkasih. Di minggu Paskah pertama ini kita
Semoga tetap sukacita karena Allah yang kita kenali di dalam nama Tuhan Yesus sudah bangkit. Allah yang sudah bangkit itu kiranya memanggil kita sekalian untuk memiliki panggilan hidup. Berbagilah dari apa yang kita miliki. Berbagi dalam apa yang kita miliki. Berbicara apa yang kita miliki, ada satu ilustrasi yang mungkin sudah kita pernah dengar, namun kiranya menjadi stimulus untuk kita mengingat berbagi itu dari apa yang kita miliki. Dikisahkan ada seorang pengurus gereja, sebut saja kalau dalam konteks kehidupan Gereja Kristen Pasundan disebutnya mungkin penatua atau panitia sedang mencari dana. Panitia itu atau penatua itu datang ke salah satu rumah jemaat anggotanya. Kemudian ada interaksi, ada komunikasi. Panitia itu bertanya kepada kepala keluarga, misalkan, "Pak, Bapak kan punya 2 motor nih. Jika salah satu motornya diberikan kepada gereja, boleh enggak Pak?" Ceritanya kata penatua seperti itu atau kata panitia. Kata tuan rumah, "Tentu boleh." "Oh, terima kasih Pak," jawab panitia atau penatua itu. Kemudian ditanya kembali, "Jika Bapak memiliki 2 ekor sapi, bolehkah salah satu ekor sapi itu buat gereja?" "Tentu boleh Pak," dengan semangat jawab kepala keluarga tersebut. Pertanyaan ketiga ditanya lagi nih oleh pengurus gereja itu. "Jika Bapak punya 2 ayam, apakah boleh salah satunya diberikan kepada gereja?" Kemudian Bapak itu melipat tangannya. "Kok Bapak tahu kalau saya punya 2 ayam? Kok Bapak tahu?" Jangan Pak, saya cuma punya 2 ayam, jangan. Biarkan itu buat kami 2 ekor ayam." "Loh," kata pengurus gereja, "kok gak boleh? Tadi motor, sapi boleh buat gereja." "Iya Pak, kan itu kami belum punya motor dan sapi. Kalaupun punya cuma 1 Pak. Kalau tadi Bapak tanyanya 2, kami kan belum punya, makanya silahkan aja ambil." Misalkan seperti itu, kata tuan rumah tersebut. "Loh kok Bapak begitu sih?" katanya gitu. "Ya kan kami terbatas, kami gak punya apa-apa." "Lalu kenapa bilang boleh tadi? Kan Bapak gak ada, kenapa bilang boleh?" "Ya kan harapan, kan boleh berharap Pak." "Ya gak boleh begitu juga," kata pengurusnya. Nah, di minggu Paskah pertama kita diajak berbaginya bukan dari apa yang tidak kita miliki. Berbaginya bukan dari apa yang kita miliki, dari yang kita punya walaupun terbatas. Di minggu Paskah pertama kita diundang untuk berbagi dari apa yang kau miliki. Ini judul perenungan kita di minggu Paskah pertama. Dari apa yang kita miliki, bukan yang tidak kita miliki. Jika tidak baru semangat, jika terbatas baru jangan dulu, tidak seperti itu. Tapi kita sampaikan misalkan kepada orang yang membutuhkan. "Ya saya cuma punya ini, berkenan atau tidak?" Misalkan. "Boleh enggak cuma ini? Saya cuma punya ini," misalkan seperti itu. Karena kita diundang berbaginya dari apa yang kita miliki. Khususnya juga ada pendapat atau salah satu kalimat yang pernah disampaikan oleh Mother Teresa yang pernah berkata, "Yang penting bukanlah berapa banyak yang kita berikan, namun," kata Mother Teresa, "berapa banyak cinta yang kita bubuhkan lewat pemberian kita." Bukan berapa banyak, tapi cinta yang kita bubuhkan, yang kita taruh, yang kita hadirkan dalam pemberian itu. Karena cinta bukan begitu besar, bukan begitu banyak, bukan begitu mahal, tapi sedikit, terbatas, tapi itu ada cinta. Itu kata Mother Teresa, itu yang paling utama yang dapat kita berikan.
Itu kata Mother Teresa. Kata Tuhan Yesus sudah diberikan apa yang terbaik dari hidupnya, bahkan ia mati bagi kita yang berdosa. Dia memberikan yang ada pada dirinya, yakni hidupnya. Kita kembali juga memaknai di minggu Paskah pertama dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35, di mana dalam Kisah Para Rasul konteks atau cerita jemaat pada saat itu, penulisnya adalah Lukas yang mengingatkan bagi para rasul dan para pembacanya untuk ingat loh, ini ada jemaat nih yang mereka berbagi, mereka saling mengasihi. Karena pada saat itu Lukas mengingatkan kepada seorang bernama Theophilus. Theophilus ini adalah orang yang baru percaya. Bahkan Kisah Para Rasul dituliskan Lukas juga kepada orang-orang non-Yahudi. Kisah Para Rasul dituliskannya buat mereka yang bukan non-Yahudi, bahkan kita pada saat ini. Tidak hanya Theophilus, tidak hanya orang Yunani, tetapi orang jati asih juga untuk diajak mau berbagi. Mengapa kita mau berbagi? Kita belajar kembali seperti yang dituliskan Lukas dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Jemaat mula-mula, jemaat perdana itu mereka memiliki hidup tolong menolong. Lukas mengingatkan tidak hanya Theophilus, tidak hanya orang Yahudi, tetapi orang jati asih juga. Tolong menolong itu penting dan kita dipanggil untuk mau berbagi. Saat itu kenapa mereka? Apakah mereka nggak ngalami seperti kita saat ini ada pandemi? Tentu ada pergumulannya mereka, orang-orang Yahudi pada saat itu di Asia Kecil pada zaman Lukas melayani, dan kemudian Theophilus. Pada saat itu orang-orang berkelimpahan suka menolong jemaat anggotanya yang mengalami keterbatasan. Tetapi bukan sedang show off, bukan sedang pamer, bukan sedang menyombongkan apa yang ia miliki. Mereka bertolong-tolongan karena sebagai ungkapan syukur Allah telah menyelamatkan mereka. Jemaat perdana dapat melakukan hal tersebut. Jemaat yang pernah dilayani oleh Lukas pernah juga mempersaksikan tolong menolong, mempersaksikan berbagi kepada yang terbatas. Kita juga melihat kesaksian para rasul tentang kebangkitan Tuhan Yesus telah membangkitkan semangat jemaat perdana, jemaat mula-mula untuk hidup rukun dalam terang kebangkitannya. Rukun dalam terang kebangkitannya. Ini yang dilihat oleh Lukas, penulis Kisah Para Rasul, dan para rasul lainnya. Jemaat perdana itu, jemaat mula-mula itu mau berbagi. Sekali lagi bukan show off, bukan pamer, tetapi karena mereka bersyukur atas kebaikan Allah. Allah yang bangkit itu membangkitkan hati mereka, bukan otak mereka. Kenapa otak mereka? Mungkin sebagai jemaat perdana pada saat itu kalau memiliki uang akan pamrih. Oh, saya kasih ke kamu misalkan, kasih ke A, ke B, ke C, tapi nanti ada balas jasanya atau bahkan ada bunganya. Tidak. Lukas dan para rasul menyaksikan orang pada saat itu, jemaat mula-mula itu berbagi dengan rasa syukur. Hati dan pikiran mereka dibangkitkan oleh Yesus Kristus, Allah yang sudah bangkit itu. Tulisan yang tadi kita sama-sama baca ditulis Lukas kepada orang non-Yahudi, orang Yunani dan orang jati asih juga pada saat ini. Untuk mampu atau tidak kita secara hati, terlebih pikiran, mau berbagi. Kita dapat berbagi, sekali lagi kata Mother Teresa, bukan
karena berapa banyak, tetapi taburan cinta yang kita berikan, kata Mother Teresa. Sementara Lukas mengingatkan kita berbagi karena kita sudah diberikan, diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu. Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu mau diingatkan juga oleh Lukas untuk kita juga dapat berbagi satu kepada yang lain. Mereka tidak merasa bahwa segala sesuatu yang mereka miliki punyanya sendiri, tidak di-keep, tidak disimpan sendirian, tapi dibagikan. Saat itu jemaat perdana dilihat oleh Lukas, mereka berbagi, mereka bertolong-tolongan, dan utamanya saling mengasihi satu kepada yang lainnya. Nah, jemaat yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus menunjukkan sifat Kristus itu sendiri, mulai terbentuk dalam hidup bergereja. Ini yang dituliskan Lukas dan menjadi kesaksian khususnya bagi Lukas. Gereja mula-mula dapat berbagi satu kepada yang lain, tidak melihat latar belakang. Misalkan sesama orang Yahudi, tidak. Orang Yahudi menolong juga orang Yunani dan orang-orang Asia pada saat itu. Kita pun saat ini diundang. Mungkin, karena satu marga, karena satu arisan, karena satu jemaat, karena satu agama baru saling bertolong-tolongan, saling mengasihi. Kita diundang untuk mau berbagi, mau bertolong-tolongan. Sekali lagi, bukan dari apa yang banyak kita miliki, tetapi dari taburan cinta. Ini benar-benar kalimat yang luar biasa dari Mother Teresa dan mengingatkan kepada kita. Dan itu pun sudah dilihat oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul pasal keempat. Mereka dikatakan sehati, mereka sehati sejiwa dalam Yesus Kristus yang sudah bangkit itu. Ini yang menjadi berita di minggu Paskah pertama. Kita pribadi lepas pribadi, mampu atau tidak, bukan dari yang tidak kita miliki. Seperti ilustrasi tadi, jika terbatas, kan saya cuma punya 2 ayam, nggak mau, ya katakanlah kepada mereka yang terbatas, yuk kita berbagi makannya sama-sama misalkan. Tapi itu dari dasar syukur kita, rasa syukur kita kepada Allah yang sudah membangkitkan kita. Nah, itu menjadi dasar kuasa kebangkitan Yesus Kristus memampukan jemaat perdana yang dilihat Lukas itu untuk saling berbagi. Mereka telah menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah. Itu yang pertama. Mereka, orang-orang perdana itu, gereja perdana itu berbagi karena menerima lebih dahulu kasih dari Allah melalui kebangkitannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya dalam tataran kata-kata, melainkan dalam tindakan nyata. Ini yang dilihat Lukas dan diceritakan kepada Theophilus dan orang-orang non-Yahudi dan bahkan kita pada saat ini. Berbagi tidak sebatas ucapan, tetapi dalam tindakan nyata. Itu yang kedua. Dengan tindakan nyata kita kembali ke yang pertama, karena rasa syukur kita, Allah lebih dahulu menyatakan kasih karunia-Nya bagi kita, yakni keselamatan. Lalu sebagai gereja, itu yang pertama dan kedua. Karena syukur yang pertama. Yang kedua, bukan sebatas kata-kata melainkan tindakan nyata. Ini yang ketiga. Ketiga, jemaat Tuhan saat itu melayani dan memberi bukan dengan sembarangan atau semaunya sendiri. Mereka mempercayai hal itu kepada para rasul yang menjadi pemimpin gereja pada saat itu. Ia menunjukkan kedewasaan. Peristiwa itu menunjukkan kedewasaan dalam memberi, bukan sekadar untuk pamer, bukan untuk unjuk diri. Kembali yang ketiga, memberikan yang terbaik, bukan asal-asalan. Jemaat perdana
memberikan yang terbaik. Karena rasa syukur mereka, Allah sudah memberikan hidupnya. Itu luar biasa, itu sangat-sangat terbaik. Pada konteks jemaat mula-mula, mereka tidak dibebaskan loh dari kekaisaran Romawi. Tetapi mereka dan kita dibebaskan dari kuasa dosa. Kita dibebaskan dari kuasa dosa. Dan utamanya dibebaskan dari maut. Apa yang terjadi dan dilakukan oleh jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ini mengilhami, menginspirasi dan menjadi teladan hidup berbagi dengan sesama. Kasih yang kita berikan satu kepada lain, itulah cara untuk kita bersyukur kepada Allah. Bukan karena kita lebih, tapi bisa tidak yang ada pada kita. Atau dengan kata lain, cara kita memberi adalah cerminan kita bersyukur kepada Allah. Cara kita memberi adalah cara kita bersyukur kepada Allah. Allah sudah dan akan memberkati kita lagi dan lagi. Mampu atau tidak kita, tetap berbagilah kepada sesama. Berbagilah kepada orang yang sedang bergumul. Selamat menjadi pribadi lepas pribadi untuk saling mengasihi di minggu Paskah pertama ini. Sekali lagi saya akan mengutip quotes atau kalimat yang luar biasa dari Mother Teresa. Berbagilah bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari taburan cinta. Karena kita sudah menerima cinta kasih dari Allah, menjadi rasa syukur kita untuk saling berbagi. Tuhan memampukan kita untuk saling berbagi dan mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, mari kita berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Sidang jemaat yang terkasih, dengarlah firman Tuhan sebagai dasar bagi kita di dalam memberikan persembahan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Firman Tuhan demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang beri dengan sukacita. Dengan menyanyikan KJ 439 bersama-sama kita akan mengumpulkan persembahan.
Mari jemaat kita berdiri, bersama-sama kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa di surga, di saat ini Bapa, dalam segala keterbatasan yang mengekang kami oleh karena pandemi COVID-19, bersama-sama kami melangsungkan ibadah online di rumah kami masing-masing, di tengah-tengah kerinduan kami untuk bertatap muka. Bersama-sama pula Bapa, kami mengumpulkan persembahan yang kami yakini, yang kami percaya bahwa itu adalah sebagian dari berkat yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, Engkau pun tahu persekutuan yang kami bangun di GKP Jatiasih itu didasari oleh persembahan, yaitu persembahan hati dan juga persembahan materi. Bapa, Engkau pun tahu segala keterbatasan yang kami miliki saat ini. Oleh sebab itu berkatilah para jemaat-Mu, berkatilah seluruh persekutuan kami, agar bersama-sama kami kembali membangun persekutuan kami di GKP Jatiasih ini, Bapa. Kami percaya jika Engkau memberkati, kami boleh tetap mewujudkan dan bahkan membangun persekutuan kami, semakin memperluas persekutuan kami di GKP Jatiasih ini. Bapa, terimalah persembahan yang kami kumpulkan, jadikanlah itu untuk mengembangkan kerajaan-Mu khususnya di Jatiasih ini. Berkati Bapa orang-orang yang telah memberi hati, pikiran, bahkan materi. Tambah-tambahkan berkat-Mu bagi mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bersama-sama kita akan menyaksikan slide video Warta Jemaat untuk Minggu tanggal 11 April 2021.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, kita bawa pokok-pokok doa kita secara pribadi, berjemaat, berbangsa, dan bernegara di dalam doa syafaat, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, melalui karya salib yang telah Engkau nyatakan melalui Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang sudah bangkit itu. Dan Allah yang bangkit itu pun telah memberikan juga kuasa Roh Kudus kepada hati dan pikiran kami untuk mau berbagi kepada sesama kami. Kami tahu ya Allah, di tengah pandemi virus corona ini ya Allah, maupun dampak secara ekonomi menjadi tanda tanya bagi kami untuk mampu atau tidaknya berbagi kepada sesama. Kami diingatkan oleh penulis Kisah Para Rasul untuk saling berbagi, di mana Lukas menyaksikan bagaimana jemaat perdana dapat berbagi, dapat bertolong-tolongan satu kepada yang lain dan memberikan bukan sebatas perkataan, namun memberikan apa yang ada pada diri mereka. Kiranya kami pun di Minggu Paskah pertama ini dapat memberikan yang ada pada diri kami dan terlebih hidup kami, baik kepada keluarga, kepada gereja, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terlebih dalam kehidupan kami, lingkup Gereja Kristen Pasundan Jati Asih ya Allah, Engkau telah mengetahui dan membimbing kami selaku umat untuk tetap bersekutu, melayani, dan bersaksi. Itulah menjadi panggilan hidup kami. Dan dalam tahun program atau apa yang telah kami bahas dalam rapat anggota SIDI, mampukan kami ya Allah untuk diperlengkapi atas setiap keputusan atau hasil percakapan kami secara daring itu dalam rapat anggota SIDI, baik ibadah secara tatap muka dan hal-hal lain yang telah kami percakapkan tersebut ya Allah. Terlebih setiap agenda yang kami lihat dalam warta jemaat, mampukan kami terpanggil ya Allah untuk bersaksi, untuk memberikan juga yang terbaik dalam berbagai keterbatasan kami. Kami diundang memberikan yang ada pada kami, dalam khususnya konteks Jemaat Jati Asih. Dengan adanya gerakan 15.000, kami mau Tuhan panggil untuk bersama-sama memberikan yang ada pada kami, dan dari sana mencukupi atau membuat pelayanan di lingkup Gereja Kristen Pasundan Jati Asih semakin berkualitas dan sebagai rasa syukur kami dalam persekutuan Gereja Kristen Pasundan Jati Asih. Kalaupun ada berbagai kekurangan ya Allah, kalaupun ada berbagai hal yang secara rohani mungkin mendukakan atau membuat kami kecewa, kiranya kami tidak kehilangan arah hidup kami, kiranya kami tetap saling mengasihi dalam persekutuan Gereja Kristen Pasundan Jati Asih ya Allah. Kami tidak mempercakapkannya, melainkan mendoakan untuk pribadi lepas pribadi di dalamnya ya Allah. Kalaupun mereka memilih jalan hidup yang tidak sesuai dengan panggilan untuk melayani, kiranya Tuhan mampukan kami untuk tetap fokus untuk melayani Tuhan, tidak turut serta menjelek-jelekan atau bahkan meniru apa yang telah Ia lakukan. Kami juga berdoa ya Allah, dalam kehidupan Gereja Kristen Pasundan Jati Asih, Tuhan, bagi mereka yang sedang sakit, kami bawa di dalam doa kami, dan kami mau mendukung di dalam doa untuk Saudari Agnes Silvana, Bapak Panal Manurung. Tuhan jamah proses pemulihan mereka, baik melalui obat-obatan, istirahat, terlebih perhatian keluarga, dan juga iman pengharapan kepada Tuhan Allah Sang Pemilik kehidupan dapat memulihkan mereka dari sakit penyakit.
Kami juga teringat akan pribadi lepas pribadi yang melalui fase pemulihan, baik fase melalui terapi dan lain-lainnya ya. Kami mau mendukung di dalam doa, di dalam hati kami, dan juga mengucapkan untuk Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Manahan Manurung, Ibu Telma Sahulata, Ibu Emi Surarti. Kiranya Tuhan memberkati iman pengharapan baik kepada mereka dan juga keluarga mereka, bahwa Tuhan memberikan yang terbaik, yakni iman untuk tetap berserah kepada Tuhan, terlebih adanya kesembuhan. Kami juga selaku umat percaya bersama-sama mengucap syukur Tuhan telah menambahkan usia kepada Saudari Sri Rezeki P. Santi Borstorus, Bapak Muksin Deni F. Marpaung, Ibu Sri Wahyuni. Tuhan juga tambahkan tidak saja usia, kami percaya Tuhan menambahkan sukacita, kesehatan, dan berkat-berkat lainnya dari Tuhan. Ya Allah yang Maha Baik, kami juga bersama mendukung di dalam doa untuk dua keluarga di lingkup Gereja Kristen Pasundan, untuk keluarga Bapak Bilpen Manulang dan keluarga Bapak Binangan Bancin. Tuhan jamah dan jaga apa yang menjadi panggilan kehidupan mereka, baik sebagai suami, istri, dan anak-anak, dijauhkan mara bahaya, penyakit, dan lain-lainnya. Allah yang Maha Baik, di Minggu Paskah pertama pada saat ini kami juga bersyukur Tuhan telah memberkati baik kami sebagai penatua, kami sebagai prokantor, pemusik, tim multimedia yang Tuhan mampukan untuk menghadirkan kebaktian secara daring. Tuhan berkati lagi baik dalam proses pendidikan, dalam proses pekerjaan, kerinduan untuk kemudian memiliki hidup baik lagi dan lagi. Kami percaya Tuhan menghadirkan yang terbaik, karena kami pun rindu juga melayani Tuhan dengan luar biasa, dan kami percaya Tuhan menghadirkan berkat secara luar biasa. Allah yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, baik badan-badan pelayanan maupun unit-unit di dalamnya, terlebih orang-orang yang berada melayani di dalamnya. Tuhan berkati mereka lagi dan lagi. Kami mengingat dan mendukung dalam doa untuk pemerintahan Indonesia, baik Bapak Presiden Joko Widodo hingga aparatur negara terendah sekalipun, khususnya dalam pengadaan vaksin. Tuhan berkati agar kami dapat memiliki imun dan daya tahan tubuh yang terbaik dari hasil vaksin tersebut. Kami mengingat para dokter, tenaga medis, aparatur negara, yakni keamanan, ya Allah, kiranya Indonesia juga dijauhkan dari aksi terorisme dan bencana alam. Kami berdoa juga di pokok-pokok doa kami yang terucap di dalam hati kami, ya Allah. Kami tahu setiap kerinduan, setiap harapan kami yang terucap di hati dan pikiran kami ini jauh daripada sempurna. Untuk itu kami bersama-sama mau menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak Saudara sekalian terkasih, diundang untuk berdiri, kita memuji dan mengagungkan Tuhan dalam PKJ 185, Tuhan mengutus kita. Meski dihina serta dilanda duka, mari
Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Bagi kita yang rindu untuk memuliakan nama Tuhan, dengarkan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Umat dipersilakan untuk duduk dan mengambil waktu bersaat teduh.